Oke, hello guys. Nah, jadi dalam video sebelumnya yang paling banyak ditonton atau paling banyak memperoleh respon itu adalah video saya terkait dengan apa sih yang biasanya ditanyakan ketika ingin interview atau sedang interview ke luar negeri ataupun untuk yang mau bekerja keluar, misalnya ke kapal pesiar ataupun ke darat dan lain sebagainya, khususnya yang di bagian perhotelan di food and beverage. Nah, jadi ada yang berkomentar atau ada yang request agar dibuatkan video terkait dengan contoh pertanyaan interview. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan fokus dulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya keluar ataupun yang paling basic, yang biasanya merupakan pertanyaan tentang diri kalian sendiri. Misalnya tentang siapa nama kalian, siapa orang tua kalian, dari mana, lahir kapan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang basic yang memang wajib kalian pelajari atau kalian ketahui, karena tidak mungkin kalian ataupun tidak etis kalau kalian banyak menghafal tentang materi tapi kalian tidak bisa menjelaskan tentang diri kalian sendiri, atau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada diri kalian sendiri atau fokusnya ke diri kalian sendiri. Nah, saya juga mohon izin karena pertanyaan juga cukup banyak, jadi saya sudah rangkum dalam sebuah kertas. Jadi saya nanti mohon izin buat melihat juga catatan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah may I have your name please, or what is your name? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling basic dan kalian bisa menjawab dengan cara my name is bla bla bla. Misalnya my name is Yudi Antara, itu nama saya. Nah, kemudian yang kedua, how do I call you atau how may I call you, itu artinya adalah bagaimana saya memanggil kamu. Bagaimana saya memanggil kamu? Kamu bisa menjawab dengan cara you might call me Yudi, you might call me Komang, atau you might call me Agus, ya anything else. Kemudian yang ketiga adalah when were you born. Ini artinya adalah kapan kamu lahir. Kamu bisa menjawab dengan cara I was born on, tanggalnya, kemudian of, bulannya, baru tahunnya. Contohnya, I was born on 29 of May 2001. Jadi ingat, antara tanggal dan bulan itu harus dipisahkan dengan of. Misalnya 29 Mei, berarti kalian nggak bilang 29 Mei, tapi 29 of May. 29 of May 2001. Ya, disesuaikan juga sekarang dengan umur kalian, atau bukan, dengan tanggal lahir kalian. Kemudian adalah where were you born. Ya, where were you born artinya adalah di mana kamu lahir. Kalau tadi adalah kapan kamu lahir, sekarang adalah di mana kamu lahir. Kamu menjawab dengan cara I was born in. Kalau tadi adalah I was born on untuk tanggal, I was born in itu adalah untuk tempat. Misalnya untuk saya sendiri, I was born in Sulawesi Tengah, ya. Atau kalian juga bisa gabung I was born on 29 of May 2001 in Sulawesi Tengah. Kalian juga bisa gabung seperti itu, terserah. Kemudian yang kelima adalah how old are you. Kamu bisa menjawab dengan cara, misalnya untuk saya sendiri nih, I'm 20 years old. Kamu misalnya berusia 18 tahun, kamu bilang I am 80 years old. 17 tahun, I am 17 years old, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ini adalah where did you graduate from, or what is your educational background. Ini artinya adalah apa? Artinya adalah di mana kamu lulus dahulu sebelumnya, di mana kamu lulus sebelumnya, dan apa latar belakang pendidikan kamu. Kamu bisa menjawab seperti ini, I graduated from. Nah, ini contohnya untuk saya nih, I'm graduated from Monak Bali Candi Desa, and my education background is hospitality, exactly, and food and beverage service, atau freshly in food and beverage service. Atau sesingkatnya kalian bisa bilang aja I graduated from nama tempat kalian terakhir belajar, kemudian baru my education background is, baru kalian sebutkan apa. Nomor 7 ini adalah what is your last education. Artinya adalah apa pendidikan terakhir kamu. Kamu bisa menjawab seperti ini, my last education was bla 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 bla. Kamu isi misalnya vocational school, atau mungkin
senior high school. Misalnya contohnya seperti ini. My last education was vocational school of Widya Wisata Geraha Amlapura. Itu contohnya. Silahkan kalian bisa sesuaikan. Kemudian, where are you from? Ya, dari mana kalian? Kalian bilang misalnya saya dari desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini. Atau kalian juga bisa menjawab dengan lebih detail lagi, misalnya itu sesuai dengan selera kalian. Contohnya nih untuk saya nih. So I live in Budutan Village, Abang District, Karangasem Regency, and Bali. Itu contohnya. Kemudian adalah where do you work at present? Ada di mana kamu sedang bekerja saat ini. Misalnya sekarang kamu sedang bekerja di hotel Samudra misalnya. So jadi kalian bisa bilang at present I am still working at Samudra Hotel in misalnya di Tangerang atau di mana. Silahkan. Kemudian yang ke-10 adalah how long you have been learning English. Artinya adalah sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris. Kamu bisa menjawab seperti ini. I have been learning English for 3 years, for 2 years, for 1 year, for 4 years. Jadi itu disesuaikan dengan kalian. Kemudian, what is your position there? Artinya adalah di mana. Ini berbicara tentang apa yang tadi sudah lewat di nomor 9. Tentang tempat kalian bekerja terakhir atau di mana kalian sedang bekerja sekarang. Itu ditanya posisi kalian sebagai apa. Misalnya, my position is a training. My position and is a food and beverage service. My position is galley dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12, what is your nationality? Nationality. Nah, jadi nationality ini adalah kebangsaan. Jadi apa kebangsaan kalian? Kalian bisa jawab seperti ini. My nationality is Indonesian or I'm Indonesian. Kalian bisa jawab my nationality is Indonesia atau kalian juga bisa jawab dengan singkat I'm Indonesian. Ya, tidak mungkin kalian orang Indonesia, nationality kalian England. Kalian pasti Indonesia. Kemudian, nomor 13. What is your religion? Ya. Jadi, apa agama kalian atau apa kepercayaan kalian? Nah, jadi kalian bisa jawab dengan cara my religion is bla 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 bla. Oke, ini sifatnya pribadi ya, privacy. Kemudian yang ke-14 adalah what is your hobby? Nah, jadi pertanyaannya adalah apa hobi kalian? Misalnya, my hobby is diving, my hobby is driving, my hobby is snorkeling, my hobby is cycling, my hobby is running, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan hobi kalian. Kemudian, yang ke-15, what is your mother's or father names? Artinya adalah siapa sih nama ibu dan ayah kalian. Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. My mother's name is bla 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 and my father's name is bla 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 bla. Nah, memang saya tidak menjamin 100% akan keluar, tapi alangkah baiknya dipersiapkan. Karena namanya juga interview itu sifatnya random. Jadi nggak ada list bakunya apa aja yang akan keluar. Jadi semua itu bisa random. Apapun bisa saja keluar. Jadi untuk interview ini kita memang wajib mempelajari banyak hal. Nah, kemudian yang ke-16 ini adalah what is your father's jobs? Artinya adalah apa sih pekerjaan ayah kamu? Apa sih pekerjaan ayah Anda? Nah, jadi kalian bisa menjawab dengan cara my father's job is, atau pekerjaan ayah saya adalah, misalnya my father's job is a farmer. My father's job is apa lagi ya contohnya? Misalnya fisherman dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-17, what is your mother's job? Artinya adalah apa sih pekerjaan ibu kalian? My mother's job is a farmer. Nah, ini bisa digunakan kalau misalnya ibu kalian adalah seorang petani, ya. Kemudian yang ke-18 adalah what position would you like to apply for? Artinya adalah posisi apa yang ingin kamu ambil dalam pekerjaan ini. Artinya yang dimaksud ini adalah saat kamu interview ini kamu mau ngambil di bagian apa, seperti itu. Misalnya saya mau melamar di ini di bagian service, saya mau melamar di bagian kitchen dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi kamu bisa menjawab dengan cara I would like to apply for bla 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 position. Artinya adalah I would like to apply misalnya food and beverage position. I would like to apply buffet attendant position. I would like to apply cook position dan lain sebagainya. Kemudian how do you come here? Artinya adalah bagaimana caranya kamu datang ke sini.
Kesini artinya adalah ke tempat interview itu, ke tempat interviewnya. Misalnya, I come here by motorbike. Saya datang ke sini dengan cara menggunakan motor. Atau mungkin yang pakai mobil ya bisa bilang udah pakai mobil ya. Kemudian how long do you take to come here? Artinya adalah berapa lama kamu membutuhkan waktu untuk bisa sampai ke lokasi itu, ke lokasi tempat interviewnya. Oke, sorry ya. Kamu bisa menjawab dengan cara I take bla 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 minute to get here. Artinya saya membutuhkan waktu titik menit untuk bisa sampai ke sini. Contohnya adalah I take 30 minutes to get here. Artinya saya membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa sampai di sana atau di sini. Kemudian ini tambahan sih, adalah how fast do you drive? Artinya berapa cepat kamu berkendara. Usually drive at 20 km per hour. Itu misalnya. Atau yang ke-23 nih. What is your last job? Jadi apa pekerjaan terakhir kalian? Itu kalian sebutkan. Kemudian yang ke-24 adalah what cruise line company do you want to join? Kemudian adalah perusahaan kapal mana yang kamu ingin join. Misalnya, anggap kamu join di agent A, masuk di agent A, di sana mereka punya 5 kapal misalnya dengan perusahaan yang berbeda. Saya tidak mau menyebutkan merek, misalnya kapal A, kapal B, kapal C, kapal D, kapal E. Kalian ditanya, kalian mau masuk ke kapal yang mana? Apakah kapal A, kapal B dengan perusahaan yang berbeda, atau jenis kapal yang berbeda? Misalnya kapal A ini adalah dari perusahaan Amerika, kapal B ini adalah perusahaan dari kapal Eropa dan lain sebagainya. Oke. Kalian bisa jawab dengan cara I would like to join bla 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 cruise line. Misalnya I would like to join B cruise line ya. Kemudian yang ke-25, why do you choose cruise line? Kenapa kamu memilih kapal pesiar? Atau kenapa kamu memilih untuk bekerja di sana? Kamu bisa menjawab dengan cara I choose nama yang tadi ya, B, kita pakai tadi B cruise line. I choose B cruise line because B cruise line is the best cruise line company in the world. Artinya adalah saya memilih perusahaan kapal pesiar B karena perusahaan kapal pesiar B ini adalah perusahaan kapal pesiar terbaik di dunia. Itu sih yang jawaban yang paling general, tapi kalian bisa kembangkan lagi deh biar lebih menarik. Kemudian yang ke-26, where do you get the information about this vacancy? Artinya adalah di mana kalian mendapatkan informasi terkait dengan lowongan ini atau pekerjaan ini. Jadi kalian bisa sebutkan, misalnya kalian dapat informasi dari teman kalian atau dari dosen kalian, dari kerabat kalian bisa sebutkan. Contohnya, kalian bisa bilang I get the information of this vacancy from my friend who work in the board. Artinya saya mendapatkan informasi ini dari teman saya yang bekerja di kapal pesiar. Itu contohnya. Nah, kemudian yang ke-27 adalah why do you want to work in the cruise line? Atau kenapa sih kamu ingin bekerja di kapal pesiar? Kalian bisa menjawab seperti ini. Because I want to have more experience of working, more money, and more earn for my future. Artinya adalah karena saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih lagi dan uang yang juga lebih banyak, beserta juga untuk meningkatkan masa depan saya atau kualitas masa depan saya, seperti itu. Kemudian yang ke-28 adalah how long would you plan to work on the board? Artinya adalah berapa lama kamu atau rencana kamu berapa lama kamu ingin bekerja di kapal pesiar. Misalnya kalian bisa jawab seperti ini. I would plan to work for minimum 10 years in a cruise line. Atau misalnya kalian target 3 tahun. I would like to work minimum 3 years atau maximum 3 years. Kalian bisa sesuaikan. Yang berikutnya, how much salary did you get from your last job? Artinya adalah berapa banyak sih pendapatan atau gaji yang kalian dapatkan dari pekerjaan terakhir kalian atau dari tempat kerja terakhir kalian bisa sebutkan berapa. Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. Misalnya, at present I have 2 million rupiah, atau misalnya 3 million rupiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih, yang basic nih, adalah
Do you like a smoking, coffee, tea, or watching television? Kalian bisa menjawab seperti ini nih. Itu sebenarnya sesuai dengan kalian sih. Kalau kalian misalnya suka merokok ya kalian bilang yes. Kalau enggak ya no. Kalau saya pribadi saya nggak perokok, jadi saya bilang no, I don't like smoking. Kemudian coffee, saya juga bukan tipe orang yang suka coffee ya, jadi saya bilang ya smoking no. Kemudian kopi juga no. Tea saya juga kurang begitu suka sih. Watching television saya juga kurang begitu. Jadi pertanyaan ini biasanya ditanyakan untuk mengetahui seberapa besar sih kebiasaan kalian atau ketergantungan kalian terhadap hal itu. Karena ketika kalian bekerja di sana, kalian akan jarang punya waktu untuk bisa memenuhi hal itu. Jadi ditakutkan adalah kalian ketika sudah bekerja kemudian tidak bisa menonton television atau mungkin tidak bisa merokok dengan bebas, itu akan membuat kalian merasa nggak nyaman seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya yang tidak perokok, tidak peminum, tidak suka kopi, tidak begitu biasa nonton television, jadi ketika kalian ada di situasi yang tidak support hal itu, kalian masih bisa untuk membiasakan diri karena memang kalian tidak ketergantungan akan hal itu. Nah, jadi itu saja sih beberapa pertanyaan. Itu ada 30 pertanyaan basic. Jadi dalam video kali ini kita sudah memberikan 30 pertanyaan basic. Nah, dalam part berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan common question. Nah, ini pertanyaan yang tingkatnya lebih lagi sedikit ya. Setelah itu di part ketiga baru kita akan membahas terkait dengan pertanyaan khusus untuk di food and beverage ya. Jadi part pertama ini membahas terkait dengan basic, pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang diri kalian. Kemudian yang kedua ini tentang common, ini akan membahas juga masih juga terkait dengan diri kalian, namun juga dengan jawaban yang lebih panjang lagi. Kemudian di part ketiga kita akan membahas terkait dengan pertanyaan khusus terkait dengan food and beverage service. Kemudian kalau misalnya di video part ketiga ini cukup banyak yang suka, nanti mungkin saya akan bisa lanjutkan lagi ke part yang keempat seputar pertanyaan untuk di bagian culinary atau di bagian kitchen. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian menganggap video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi cukup sekian dan terima kasih.